Opung Boru dan Opung Doli. Ya, sudah datang. Di depan tolong ya, kursinya masih kosong. Diisikan saja ke depan. Orang tidak mau ke depan, kalian ambil itu berkat. Ya, haleluya. Saya senang sekali kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Dan kita tahu kita bisa datang beribadah. Kita bisa dipakai sama Tuhan, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa memberikan persembahan untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Kita bisa dipakai mulut kita untuk menginjil, memenangkan jiwa-jiwa. Kita bisa dipakai mulut kita untuk menasihati orang, dan orang itu segera berbalik. Itu luar biasa. Doakan saya. Minggu depan saya akan berangkat dan saya disuruh sama Tuhan untuk pergi satu tempat, dan saya akan membawa istri dan anak saya. Saya juga tidak tahu, tetapi Tuhan suruh lakukan dan saya lakukan. Untuk pergi menyampaikan kabar baik, untuk pergi mengasihi, pergi mengampuni, pergi dan lain-lain. Dan doakan saya supaya minggu depan saya kembali bisa ada di tempat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan saat ini tadi kita sudah dengar kedatangan Bapak Ibu Toga Sirait, yang mana beberapa minggu yang lalu waktu ulang tahun gereja, dia sempat berkata, aku akan pulang untuk mengikuti ulang tahun gereja. Dan saya tahu bahwa mereka dari suku seperti suku Batak ini, orang-orang yang setia, orang yang taat kepada pemimpin, bahkan juga mereka kalau dengan hamba Tuhan mereka taruh di garda depan untuk betul-betul dihormati. Tetapi itu rencana manusia, mereka mau pulang tapi tidak pulang. Ya, sampai 2-3 bulan baru datang. Barusan adiknya dari ibu Dr. Lukas yang telah Tuhan panggil, sebelum dia berangkat ke Jakarta, saya kaget. Pagi-pagi dia telepon saya, Pak Herman, saya mau ke Jakarta, tolong doakan saya. Saya berpikir, ibu kekasih ini dia berjemaat di gereja yang lain, dan juga Tuhan pakai dia sebagai ibu gembala. Tapi dia masih telepon sama saya, Pak Herman, tolong doakan saya. Saya mau ke Jakarta untuk berobat di sana, dan saya tinggal bersama dengan Bapak dan Ibu Toga Sirait. Saya hanya pesan begini, baik Bu, saya doakan, tolong HP tinggalkan semua. Baik Bu, saya doakan, cuma saya pesan, titipkan salam kepada Bapak Toga Sirait dan Ibu, cepat pulang. Jemaat sudah tunggu di sini. Katakan, iya Pak, katanya hari Sabtu 2 minggu yang lalu pulang. Saya tunggu-tunggu juga tidak pulang. Ya itulah rencana manusia dengan rencana Tuhan lain. Tapi saya percaya pagi hari ini beliau sudah datang, dan saya juga sempat tadi saya video, saya viralkan kepada anak buah yang namanya Pak Edwin Bintang 2. Dan dia sudah balas, oh itu pemimpin saya, itu atasan saya, salam hormat. Saya bilang jangan salam hormat saja, kalau bisa juga angpau itu ada. Dia bilang tidak ada masalah, minta rekeningnya saja. Jadi kita perlu dekat sama Opung ya, supaya kalau dapat rekening dikasih keciprat juga itu perlu. Jangan dapat makan sendiri, itu dosa. Firman Tuhan katakan, angel kalau begitu ya. Oke, baik. Apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya tidak pernah menyuruh kepada anak-anak singer atau siapapun untuk mendoa persembahan. Tapi Tuhan izinkan hati saya untuk menyuruh Saudari Tiffany untuk berdoa persembahan. Dan ada satu ayat firman Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada saya. Yang terdahulu, ingat baik-baik, yang terdahulu akan menjadi belakang.
yang ke belakang akan menjadi terdahulu. Apa artinya? Mereka ini orang-orang yang baru, tapi Tuhan sudah percayakan. Tapi yang sudah lama bisa diizinkan dipinggirkan ke belakang. Maka itu saya pesan untuk diri saya, jangan saya mundur ke belakang. Karena orang yang mundur dari ke belakang itu risikonya besar. Saya mau terus bertahan, bertekun terus, bukan hanya ke depan, tetapi saya harus menjadi kepala, bukan ekor. Dan saya harus naik terus dan tidak turun. Nah, ini kata pembukaan yang Tuhan pesankan kepada saya. Dan juga saat ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang dibukakan dari Galatia 6. Galatia 6 mulai dari ayat pertama kita baca sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya minta semua tolong bukakan. Di belakang jangan dikeluarkan. Kalau saya bilang keluarkan, baru keluarkan. Saya ajarkan kepada Bapak Ibu untuk membuka, belajar firman Tuhan. Berapa banyak orang sudah tidak perlu lagi Alkitab karena sudah tercatat. Tetapi biarlah kita jadi jemaat di tempat ini mau belajar, buka. Tidak ada di sini orang pintar, tidak ada di sini orang hebat, tidak ada orang siapa. Semua itu kita itu perlu belajar. Karena firman Tuhan itu terus ada yang baru, ada yang baru. Kalau kita rendah hati, Tuhan akan pakai kepada kita. Tetapi kalau ketinggian hati, Tuhan tidak akan pakai. Oke, saya membaca Galatia 6 ayat pertama sampai dengan ke-10. Sudah semua? Saling membantulah kamu. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Dalam roh, lemah lembut, sampai menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. 3. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, sekali lagi, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagikan segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. 7. Janganlah sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga akan dituainya. 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan daripada dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh. 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. 10. Ayo jemaat 1, 2, 3. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita semua yang ada pagi hari ini sudah tahu suratan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Saya sudah tidak perlu diterangkan lebih panjang lebar lagi. Intinya Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat-jemaat ini, hati-hati. Karena ada orang-orang yang saat-saat pada waktu itu mereka suka menyesatkan.
Mereka membawakan ajaran-ajaran yang tidak benar. Sehingga jemaat-jemaat Tuhan pada waktu itu mereka disesatkan dan mereka mulai percaya yang lain. Dan mereka mulai perlahan-lahan mengundurkan diri. Inilah surat daripada Rasul Paulus. Sehingga di dalam Galati 5, tolong dikeluarkan ayatnya yang ke-12. Galati 5 ayatnya yang ke-12. Baiklah mereka menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus sudah berkata, ya, ada berapa banyak orang yang menyesatkan anak-anaknya. Orang yang suka menyesatkan di dalam Markus 9 juga ayat 47 dan seterusnya. Kalau tanganmu suka menyesatkan, potong itu tangan satu. Lebih baik tangan satu masuk surga daripada tangan dua masuk neraka. Kalau kakimu suka menyesatkan orang itu, lebih baik kakinya dipotong saja satu daripada kakinya suka jalan-jalan, daripada kaki dua masuk neraka. Lebih baik matamu yang suka menyesatkan, lebih baik mata itu dicungkil saja, mata satu masuk surga daripada mata dua masuk neraka. Nah, di sini juga Rasul Paulus katakan, kalau orang yang suka menyesatkan, ayat 12, dikatakan baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saya minggu lalu saya renungkan mengebirikan. Saya hanya berbicara kulitnya saja, orang yang dikebirikan. Ya dokter datang laki-laki ya kebiri, ya perempuan juga ya dikebiri. Ya hanya bunyi bahasa kebiri saja. Tetapi kita melihat kalau orang yang sudah kebiri, dia hidup di dalam kekutukan. Karena apa? Dia sudah tidak berdaya lagi. Dia tidak berfaedah lagi. Dia tidak punya keturunan. Zaman dulu orang yang tidak punya keturunan, itu orang-orang kutukan. Jadi Tuhan katakan kebiri saja. Jadi kita jadi anak-anak Tuhan, jangan kita menyesatkan orang, karena kalau kita menyesatkan, bahkan Tuhan katakan lehernya diambil, dikasih batu, dibawa ke Laut Perak, ditenggelamkan. Dan saya percaya kalau sudah batu sudah ikat, dia mau berenang kembali sudah tidak bisa, dan batu akan tekan dia sampai ke bawah. Tapi di sini Rasul Paulus jelas, kebirikan saja. Siapapun dia. Coba kita melihat di dalam ayat 10. Galatia 5 ayat 10. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian itu. Tetapi barang siapa mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun dia. Ya, jadi kita hati-hati dalam berjemaat, berusaha, jangan mengkamilkan, jangan membawa ragi. Dan kita juga jemaat, jangan mau menerima ragi. Karena ragi itu jahat sekali. Adonan itu bakpao, dimasukkan sedikit ragi, udah langsung bengkak, dah karuan-karuan. Sehingga seperti penyakit bere-bere. Ya, tapi biar kita sampai di sini. Yang saya mau sampaikan, apa yang Rasul Paulus katakan tentang saling membantulah kamu. Saling membantulah kamu. Maksudnya yang lemah membantu kepada yang kuat.
Yang kuat juga membantu kepada yang lemah. Bukan yang lemah saja yang bisa membantu, bukan yang kuat saja yang bisa membantu kepada lemah. Lemah juga bisa membantu kepada yang kuat di dalam kebisaan dia. Maka itu Rasul Paulus pesan kepada jemaat-jemaat di Galati, salinglah satu sama lain saling membantu. Jemaat Tuhan yang ada di sini, marilah kami satu sama lain saling membantu, saling memperhatikan, saling membagikan kebenaran, saling memberikan kekuatan. Ini penting loh. Jangan kita dengar, kita masuk kiri, kita keluar kanan. Jangan kita dengar ini firman kita masukkan di otak. Percuma. Kalau ada di otak percuma, dia tidak akan berlaku. Musa untuk dari otak itu pindah ke sini membutuhkan 40 tahun. Marilah saling membantu. Saya percaya orang-orang yang lemah, dia senang kalau bilang, oh puji Tuhan. Bapak Gembala berbicara dari mimbar, salinglah membantu. Karena di dalam Amsal 22 ayatnya yang kedua, tolong dikeluarkan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua itu adalah Tuhan. Bukan orang kaya yang dompetnya, orang miskin dompetnya, tidak. Ada orang kaya, kaya rohani. Untuk dompetnya itu kemudian dulu. Kalau rohani sudah kaya, dengan sendirinya berkat itu akan datang. Jadi Tuhan katakan orang kaya dan orang miskin bertemu. Kaya rohani. Ada juga yang miskin rohani. Ayo, yang kaya rohani, yang sudah punya pengalaman dengan Tuhan, yang punya pengertian firman Tuhan banyak. Bukan pengertian firman Tuhan sebagai seorang ahli Taurat, tidak. Yang punya pengalaman firman Tuhan. Yang punya pengalaman hidup, mengerti banyak, mengupaskan kebenaran firman, kita bisa membagi-bagikan. Karena apa? Iblis itu mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. Untuk supaya kita bisa lawan itu iblis, kita harus lawan dengan firman Tuhan. Contoh kita melihat pada waktu Tuhan Yesus ada di padang gurun. Iblis senantiasa menawarkan, kalau memang engkau betul Allah, batu itu rubah menjadi roti. Tapi apa yang dikatakan Tuhan? Ya, manusia bukan makan roti saja, tetapi firman itu. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi kita yang mengerti pagi hari ini, berusahalah saling membantulah kamu. Apalagi di dalam hari-hari yang terakhir ini. Dan di luar ada begitu banyak kesusahan, begitu banyak kejahatan, begitu banyak kesusahan, kesulitan-kesulitan. Marilah hidup kita ini kita pakai untuk apa? Saling membantu, memberikan kekuatan kepada mereka. Menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka itu Rasul Paulus katakan di dalam jemaat di Roma. Roma 12 ayatnya yang pertama, tolong dikeluarkan. Roma 12 ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita mau orang katakan, wah ibadah kita ini berkenan kepada Tuhan. Kita mau orang katakan ibadah ini adalah ibadah yang sejati. Kita persembahkan hidup kita yang kudus. Marilah pakai hidup ini untuk bisa menjadi berkat bagi orang. Jangan tanda kutip berkat uang, tidak. Karena sekarang banyak orang yang sedang susah. Dia membutuhkan Tuhan. Berapa banyak orang yang sekarang sudah tidak beribadah.
hanya dengan online. Sehingga hati mereka kering. Sehingga hidupnya senantiasa, hatinya banyak sensi. Sedikit masuk, tidak kuat sensi. Sedikit tidak bisa terima, marah. Beberapa saat ini saya ada di tengah-tengah. Orang mau bercerai. Ya, tapi saya hanya ngomong kepada dia. Berikan kekuatan. Ingat, cerai itu dosa. Kalau kamu mau berbicara cerai, saya tidak berbicara. Tetapi kalau kamu mau berbicara yang lain, oke. Karena hamba Tuhan, urusannya bukan urusan menceraikan orang. Hamba Tuhan urusannya mempersatukan. Senantiasa berikan kekuatan. Sehingga tadi pagi jam 4 lebih, saya masih diingatkan, saya masih telepon. Karena apa? Surat cerainya sudah dikirimkan. Panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga lewat. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena kering hati. Sudah 1 tahun tidak beribadah. Kemarin saya berbicara dengan hamba Tuhan yang di luar pulau. Dia bilang, Bapak mau khotbah hari Minggu. Saya bilang, belum tahu. Kalau Bapak mau khotbah, mari Pak. Dia bilang, saya ini kering juga. Gereja kami sekarang hanya boleh firman Tuhan 20 menit. Ibadah 1 jam sudah komplit semua dengan pengumuman. Saya bilang, kamu suruh saya khotbah 20 menit. Wes dah. Apa yang saya mau makan? Apa yang saya mau sampaikan? Pak, di gereja kita 3 jam Pak. Ya, saya kering Pak. Jadi kadang ini emosi, terus emosi. Hamba Tuhan saja bisa emosi. Yang tahun 59 dia sudah dipanggil sama Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan dia menggembalakan jemaat yang di desa. Dan sampai sekarang dia pegang di dalam satu gereja yang besar. Dia juga bilang, saya sekarang ini emosi, kering. Apalagi kita ini yang baca Alkitab sebenarnya jarang. Yang mungkin di gereja banyak tidur. Kering. Bapak Ibu, ini masih jalan ini. Hidup ini masih jalan. Ingat, tambah hari bukan tambah baik. Tambah hari tambah susah. Kita harus hati-hati. Kita jaga hati kita. Salinglah membantu. Yang kuat menolong yang lemah. Yang kaya menolong yang miskin. Sekali lagi, bukan kaya uang, kaya rohani. Nah, kita melihat ada suratan yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, bisa dibaca dalam firman. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ingat baik-baik, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Karena Rasul Paulus tahu pada waktu itu ada begitu banyak orang-orang tua-tua yang ada, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Mereka berusaha kepada jemaat-jemaat ini, mereka menyesatkan. Sehingga hatinya mereka udah berbalik. Dari kasih mulah-mulah yang dulu berapi-api karena disesatkan. Mungkin sesatkan dengan harta mereka, disesatkan dengan apa yang mereka sudah punya. Disesatkan mungkin dengan firman Tuhan. Disesatkan dengan sekelilinginya. Segalanya semua. Ya. Kamu dia katakan di sini. Harus. Saudara-saudara, kalaupun seorang melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Ini pesan. Juga bisa dikatakan ini nasihat. Juga bisa dikatakan ini adalah pelajaran.
Kita yang rohani bisa datang kepada Dia, memberikan nasihat kepada Dia, bahwa ini jalanmu sudah salah, dengan kasih, dengan lemah lembut. Saya tidak tahu di antara Bapak Ibu yang ada di sini, Tuhan memberikan karunia. Kalau ada di antara kita yang sudah keluar dari jalur, hidup di dalam dosa, kita tahu orang itu tanda-tanda kalau dia rohnya sudah keluar, sudah masuk rohnya ketujuh yang lebih jahat lagi, itu pasti dia hidup di dalam dosa. Kita ini yang rohani, maka itu kita berusaha jadi orang rohani untuk datang kepada Dia, menasihatkan Dia. Untuk Dia terima dan tidak terima itu urusan kemudian dulu. Pokoknya kita sampaikan ini. Saya tidak tahu Bapak Ibu yang ada di sini yang juga ikut memperhatikan ini, atau kita menjadi orang-orang anjing kelu. Lihat ada yang sudah tersesat, lihat orang yang sudah mundur, lihat orang yang karakternya masih tetap tidak berubah. Mau disuruh nasihati kepada dia, apa dia katakan? Mau malas, tidak mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat kita baca di dalam Yehezkiel. Di dalam Yehezkiel 33 ayatnya ke-8, tolong dikeluarkan. Yehezkiel 33 ayatnya ke-8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, orang itu kalau sudah keluar dari jalurnya Tuhan itu pasti hidupnya jahat. Karena apa? Yang keluar satu, dia akan membawa 7 itu datang. Hidupnya lebih jahat lagi, bahkan kehidupannya akan lebih buruk dari cikal bakal pertama. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Jadi orang jahat, orang berdosa pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. 9. Tetapi jika engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawanya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar ini firman Tuhan bukan hanya kita mendengar saja dan kita baca, tetapi kita tidak melakukan. Ini adalah satu warning yang Tuhan taruhkan. Saya tahu ini bukan satu kebetulan saya sampaikan ini. Kita yang tahu perlu mengingatkan. Pada waktu beberapa saat yang lalu, saya berbicara dengan satu anak muda. Dan saya bertanya bagaimana, dan anak muda ini berkata kepada saya, "Iya Pak, saya pernah berbicara kepada dia, anak ini. Karena dia sudah mundur jauh. Saya hanya ngomong, hati-hati. Kamu yang sudah mundur itu hati-hati. Jangan sampai ada kuasa kegelapan yang masuk kepada kamu, ikatkan kamu, hati-hati. Nanti hidupmu lebih buruk daripada yang lalu." Dan anak muda ini berkata, "Terima kasih. Remindermu kok." Remember atau reminder, saya tidak tahu. Saya ini bukan orang yang bisa bahasa-bahasa asli, bahasa-bahasa hebat, tidak. Saya sekolah hanya SMA aja, lanjut terus tidak. Dia bilang, "Terima kasih ingatanmu." Jadi dia katakan, saya sampaikan dan engkau katakan terima kasih ingatanmu, engkau harus tindak lanjuti. Jangan sampai engkau tinggalkan.
Karena di dalam Yeremia 17 ayat ke-13, nanti kalau kau tinggalkan, engkau akan dipermalukan. Saya minggu depan berangkat. Bukan jalan-jalan. Tapi Tuhan suruh. Untuk ketemu orang-orang yang dipermalukan. Ada 2-3 orang. Bukan gampang saya harus lawan ini gajah-gajah. Karena mereka udah tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya harus kembali lagi saya ingatkan. Maka itu saya minta sama Tuhan, minta kuasa. Karena mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kembali lagi. Engkau yang tahu bahwa orang itu salah, engkau harus datang memberitahukan mereka. Jangan kita jadi orang masa bodoh. Waduh Pak, dah mau ngomong Pak. Nanti kalau saya omong Pak, nanti dipikir saya ini apa? Wes goleh repot. Apa? Ya memang kalau orang dunia ya sudah usah. Lu mau mati, lu mau hidup, biarin aja. Tapi ini ajaran Tuhan, ini firman Tuhan. Repot-repot, musuh-musuh itu urusannya. Yang penting engkau sampaikan dia. Kalau dia tidak mau dengar dan lain-lain, biarkan saja. Ngomong saja. Saya berharap saya berbicara ini ada berkat. Bisa jadi berkat. Ngomong saja. Kita melihat di dalam 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat pertama. Di situ perikop Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. 2 Samuel 12 ayat yang pertama, Nathan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Ayat pertama, Tuhan mengutuskan Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai banyak kambing domba, lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain daripada seekor anak domba betina yang kecil. Yang dibeli dan pelihara anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anak. Maka dari suap itu minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan. Terus tapi kita melihat di situ satu teguran yang mana kita tahu bahwa Raja Daud dia berbuat salah, dia berbuat dosa. Pada waktu itu tidak ada peperangan, dia sudah diangkat, sudah naik ke atas, dia ada di suatu rumah. Sedang ada di suatu rumah, di situ kita melihat ada Tante Betseba, bukan Tante Betseba, Noni Betseba, bukan Noni Betseba, Ibu Betseba. Berapa minggu yang lalu Pak Daniel kupaskan tentang Betseba. Dan disitulah kita melihat Daud berbuat dosa. Dia panggil Betseba. Namanya seorang atasan, orang berkuasa. Enak dia tinggal panggil. Panggil Betseba dan dia ajak mohon maaf tidur bersama. Tapi kita melihat lagi kejahatan daripada Betseba, dari Daud. Sesudah itu tidur bersama. Dan dia tahu bahwa Betseba ini mempunyai suami, panglima, orang prajurit yang ada di depan. Namanya Uria. Untuk supaya bagaimana caranya. Ya. Nanti kalau Betseba hamil atau melahirkan, tahu ini anaknya Uria, bukan anaknya Daud. Akal bulus, akal jahat daripada Daud. Dia panggil kepada Uria. Tapi Uria tidak mau. Uria tetap bersama-sama dengan teman-temannya.
Karena maksud dia pikir pulang Uria dari peperangan, ayo kamu bersama dengan istrimu dulu. Pasti kalau sudah bersama dengan istrinya, namanya suami istri, pasti mereka ada hubungan. Tapi Uria tidak mau. Dan kita melihat Uria tidak mau, dia punya akal bulus jahat. Dia panggil Uria, dia panggil anggota-anggotanya, suruh pergi perang. Uria taruh ke depan supaya Uria mati. Itu kan perlakukan dosa yang begitu luar biasa. Tapi kita melihat Daud pada waktu didatangi oleh seorang hamba Tuhan yang namanya Nabi Nathan, berbicara kepada dia. Tidak langsung to the point. Hanya memakai ilustrasi, memakai contoh-contoh. Tetapi Daud ini cepat sadar. Dan pada waktu itu ayatnya yang ke-13, 2 Samuel ayat 13. Lalu Daud berkata, saya baca ayat 11 dulu. 2 Samuel 12 ayat 11. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Lalu aku mengambil istri-istrimu dan di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang-orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. 12. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku melakukan hal ini di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Kita melihat jawaban daripada Daud, tolong. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nathan berkata kepadanya, Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Hanya Daud, Nabi Nathan, seorang nabi yang penuh dengan kuasa, datang berbicara kepada dia. Untuk apa? Supaya bertobat. Karena kalau tidak mau bertobat, ada malapetaka yang akan datang, dihancurkan. Di dalam ayatnya yang ke-11. Sampai di rumah, tolong baca, tolong renung-renungkan. Malapetaka akan datang, tetapi kita melihat yang namanya Daud ini. Maka itu silsilah daripada Tuhan Yesus. Yesus anak Daud. Bapak Daniel sampaikan hari Kamis juga. Saudara Alfred sampaikan juga. Yehuda itu keturunan juga dari Daud, dari Tuhan Yesus, neneknya. Rahab yang berbuat jahat juga itu Daud. Karena apa? Mau bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat padahal Raja Daud ini pada waktu itu dia sudah ada di dalam satu posisi yang tinggi. Tapi pada waktu Nabi Nathan datang berbicara sama dia, oleh kasih karunia Tuhan jamah hatinya. Memang tidak salah orang yang dipilih Tuhan. Tuhan sudah tahu orang ini pasti bisa dipakai. Waktu Nabi Nathan omong dengan penuh kuasa, dia bilang akulah. Di dalam ayat 13 tolong. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dia mengaku. Maka itu di dalam Amsal 28 ayatnya yang ke-13. Tolong dikeluarkan. Siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Lihat baik-baik. Tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, anak-anakku. Kalau kalian mau disayangi Tuhan, kalau ada kesalahan-kesalahan, marilah berbicara, mengaku. Ada banyak orang kalau dinasihati, dia tidak mau. Apalagi kalau dia katakan, oh saya ini siapa? Saya ini orang hebat. Siapa kamu? Siapa kamu? Tidak ada itu. Tadi pagi saya dapatkan satu ayat di dalam Yeskiel.
ayat Yeskiel 31 ayatnya yang 10. Tolong dikeluarkan. Yeskiel 31 ayat ke-10, saya akan baca di sini. Oleh sebab itu, lihat baik-baik di sini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncaknya menjulang sampai ke langit, dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Banyak orang karena dia merasakan dia ini sudah wah, merasakan sudah hebat, sudah bisa menolong orang, sudah bisa menyampaikan firman, dan dia menjadi sombong. Sehingga apa yang dikatakan lanjut? Maka aku telah menyerahkan dia ke dalam tangan seorang berkuasa di antara bangsa-bangsa, supaya ia memperlakukannya selaras dengan kejahatannya. Aku menghalau dia. Saya tidak pernah membaca ini firman. Tapi tadi pagi 4:30 saya ada di sini, saya baca. Tuhan bukakan ini. Dan firman ini menjadi rema. Tuhan menghalaukan kita karena kesombongan kita. Saya ingat pada waktu itu ada seminar besar, gereja di Surabaya yang terbesar. Saya ingat Dr. Yusuf BS, dia diundang untuk menjadi pembicara. Karena memperingati 40 tahun gereja ini, gembalanya duduk di situ dan dia bisa membangunkan satu gereja yang besar, jiwa yang begitu banyak. Dari mimbar dia hanya pesan, jangan kita membuat puncak seperti Nabi Nuh. Sudah puncak, tertop, terkaya, habis itu mabuk dengan anggur. Dikasih anggur aja mabuk. Mohon maaf sampai telanjang. Maka itu apa yang dikatakan? Di dalam ayat 12 kita melihat tadi. Yeskiel 31 ayat 12. Keluarkan. Orang-orang asing, yaitu yang paling ganas di antara bangsa-bangsa, akan menebang dia dan membiarkannya di atas gunung-gunung dan semua lembah, cabang-cabangnya berjatuhan, dan semua alur sungai negeri itu ranting-rantingnya berpatahan, dan semua bangsa di bumi pergi lari daripada naungannya dan membiarkan dia. Orang-orang di sekelilingi dia lari. Karena apa? Udah berjatuhan. Orang kalau punya semua dekat. Tapi orang kalau sudah miskin, orang kuabo, orang hina, pada lari semua. Makanya orang bilang jangan sampai miskin. Tidak apa-apa, miskin lebih baik kok. Justru kita miskin, kita berharap sama Tuhan. Daripada kita kaya, kita punya segala dan berharap lagi sama Tuhan untuk apa? Lebih baik kita miskin. Kita tidak punya apa-apa. Kita butuh, kita berdoa sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Itu Tuhan senang. Kalau orang yang sudah mindsetnya sudah berubah, dia sudah tidak melihat orang-orang berduit lagi. Apa itu orang-orang berduit? Gaya tok. Dia lebih senang dia lihat orang-orang bawa. Maka itu saya bilang Bapak Ibu yang ada di sini, kalau kalian masih ada di bawah, tolong jangan ngantok. Jangan ngantok. Jangan ngantok, lihat baik-baik. Kalau kita ada di bawah, jangan kita putus asa. Kenapa Pak? Saya bisyut, karena saya gembala.
Saya takut. Saya takut. Ya. Takut apa? Kalau dikenakan kepada domba ini. Yang sakit saya. Karena saya bapak yang senantiasa memperdulikan anak-anak saya. Saya takut. Kalau anak-anak saya kena seperti ini, karena saya tahu firman Tuhan yang saya sampaikan ini Tuhan taruh dari lubuk hati yang terdalam. Ini satu teguran, satu nasihat. Kalau sampai kena dengan anak-anak saya, iki loh bapak yang susah. Ini loh bapak yang susah. Saya akan pikir terus gimana cara jalan keluar. Saya akan pikir terus. Karena banyak orang waktu diomongi kan tidak bisa. Apalagi dia ada di dalam posisi atas. Siapa saya? Siapa saya? Tapi kalau dia udah jatuh, sudah tidak bisa apa-apa. Yang turun tangan siapa? Ayub 5 ayat 17. Tolong dikeluarkan. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Kalau kita ditegur dengan firman Tuhan, jangan kita sakit hati. Tuhan katakan sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Lanjut ayatnya ke-18. Karena dialah yang melukai, tetapi juga membebati. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Tuhan tegur, tidak mau pukuli sama Tuhan. Tapi waktu sudah dipukuli, Tuhan itu penuh kasih. Dia datang, dia rangkul kembali lagi. Yang mana dipukuli kakinya patah, diusahakan dioles-oles lagi, dikasih minyak. Yang mana tangannya dipukuli patah, diolesi lagi. Yang mana tangannya udah luka, mukanya udah hancur, dibalut kembali lagi. Itu namanya Bapa. Yaitu Tuhan Yesus. Dia yang memukuli, tetapi dia yang tangannya menyembuhkan pula. Saya mengalami seperti itu. Orang yang sudah macam itu kena pukulin dan saya harus merangkul kembali. Itu kalau tidak punya kasih tidak mungkin. Saya mau berangkat. Harus 3-4 orang yang saya harus rangkul. Yang menyakiti hati. Yang menyebalkan. Dan tidak mau omong. Bahkan saya diludadi. Itu ludah itu saya terima. Saya harus peluk kembali. Karena apa? Kakinya udah patah. Tangannya udah patah. Inilah. Maka itu kalau saya berbicara dari mimbar. Saya ini bukan hamba Tuhan yang diundang khotbah. Pulang kasih angpau, selesai. Bapak ibu mau tidur, wes jarno. Tidak. Saya ini hamba Tuhan yang Tuhan panggil jadi gembala. Takut dan capek. Barusan ada satu jemaat yang sakit. Memang kadang waktu diomongi keras kepala, tidak mau. Ya. Atau ada bahasa sedikit pepal, tidak bisa diomongi. Ya sudah, dinasihat tidak bisa. Tapi Tuhan taruh hati, sakit dia. Sakit dia. Datang ternyata waktu sakit dites. Wah, gulanya 440 sekian. Itu udah mati bersyukur.
saya itu 500. Tapi habis selesai apa yang saya mau buat? Paling waktu pulang saya minumkan obat ini. Kasihkan air kangen. Maka itu minggu lalu sore yang menjual air kangen datang. Dan sore lagi dia bilang saya datang lagi. Dia bilang Pak. Tapi pada waktu di situ pulang Tuhan taruh hati saya. Ini kalau engkau tidak teruskan, mohon maaf, tekdung ini. Karena gulanya begitu tinggi. Doa pasti Tuhan jawab. Tapi juga harus dipakai dengan tangan dokter. Disitulah hati saya berkecamuk. Ya. Orang pergi dokter, apalagi obat, itu udah sedikit. Ya sudah, berangkat saja. Sebab kalau di rumah saja, Pak, katanya kalau kita pergi ke dokter, minum obat, minum seumur hidup, Pak. Ya apa, Pak? Seumur hidupnya yang dia berpikir, ya apa, Pak? Tuku obat itu yang mahal. Tapi yang saya katakan, pergi kau ke dokter. Dan saat ini saya angkat telepon. Tolong Bapak Ibu dokter, tolong tangani. Ya, saya pergi. Kau hanya boleh pergi sampai di sana shalom. Pulang shalom. Gitu aja kan selesai. Ya, cari Bapak seperti ini, seperti Tuhan Yesus di mana. Dia menyembuhkan kembali. Pergi ke sana. Langsung dokternya kasih saya, waduh Pak ini. Tolong Bu dokter atau Pak dokter, tolong diatur yang baik. Sesudah itu kan tidak bisa salom saja. Dia juga hamba, dia juga dokter mencari nafkah, apalagi dalam keadaan pandemi seperti begini pada susah. Sudah selesai. Pulang. Shalom. Tapi waktu pulang, kami bangun jam 4 pagi, WhatsApp-nya sudah ada. Bapak Pendeta Herman, biayanya blak, obatnya blak. Allah, Mak. Tapi tidak apa-apa. Saling menolonglah, saling membantulah. Jam 4 pagi. Sudah ada itu. Berarti orang itu dokter pun juga butuh uang. Jumlahnya sekian. Tolong dikirimkan ke rekening ini. Saya ingat itu Noldi. Bukan saya mau korek-korek. Pada waktu sakit. Dia masih terus berusaha. Karena sakit, berusaha melayani Tuhan. Karena sakit, berusaha juga melayani Tuhan. Tapi sekarang kan dia udah gemuk. Dia banyak sibuk. Tapi waktu turun, orang bisik sama saya. Pak, Noldi itu Pak. Lagi sakit Pak. Sudah begini Pak. Masa iya? Nah, coba kita renungkan. Ini kita boleh renungkan. Bukan bilang, kok dikorek ini, korek tidak. Ini kita bersuruh renungkan kebaikan Tuhan. Bukan kebaikan kami. Kami ini tidak ada apa-apa. Sakit. Ya. Oh, nanti besok tunggu ini. Loh ini kalau udah cepat dibawa. Ini mohon maaf ini. Mohon maaf. Ini lewat ini kalau udah dibawa. Masih tunggu besok, masih tunggu ini, sekarang ini bawa. Bawa ke dokter dites, masuk, tidak bisa. Saya bersyukur anak saya Andre, tunggu terus di Keramanjangan, betul ya? Betul, Pastor Ande bukan Andre, Pastor Ande. Ya, tunggu. Sampai melihat dokter-dokter yang cantik-cantik. Katanya Noldi yang sakit, lihat dokter cantik juga matanya begini. Berarti matanya juga perlu dicungkilkan satu. Apakah dia di rumah sakit dibiarkan saja, didoakan saja? Tidak.
Ini perlu. Maka itu jemaat diajarkan apa? Saling membantu satu sama lain. Saling menolong. Ini sama. Tuhan Yesus. Makanya saya bilang sama dia, wes om kapok om. Gak mau masuk lagi. Enggak. Wes dikasih masuk di dalam ICU baru udah mau lagi. Itu baru isolasi. Belum etalasi. Kalau etalasi itu di dalam Pak Budi Setioputro itu di dalam ada makanan. Ditutup supaya lalar jangan masuk. Kita masukkan di situ ditutup panas. Nah kita melihat. Dia katakan Tuhan membalut sampai Tuhan tolong sampai sekarang lihat. Coba lihat di WA story-nya atau di dalam ini Noldi Jami Sarjana Hukum. Ada tulis itu sekarang tambah hukum. Ayo kan. Kurus dulu. Coba lihat. Coba kalau ada yang bisa dapat keluarkan kurus kayak gitu. Ya. Sekarang jalannya begini, bokongnya udah lebih belakang, mukanya udah depan. Loh mama, senang apa tidak mama? Senang. Saya dengar sekarang sudah mulai lirik-lirik. Sabar dulu, jangan lirik. Lewat om dulu baru lirik, gitu loh. Lihat kan? Coba lihat di WA story-nya Noldi. Kurus pakai safari, kurus tinggi. Loh, ini. Sekarang lihat jalan. Kemarin waktu kami renang, Andre lihat seorang dari Perancis di Bapenas, kerja di Bapenas, dia di kolam renang. Andre bilang, wah perutnya besar sekali ya. Saya bilang sama Noldi. Bokongnya juga sulung ke belakang, sama Noldi. Ketua Bapenas. Jangan lupa kalau sudah jadi ketua Bapenas. Siapa itu Om Herman? Tak sepak aja sama dia, jangan. Nah kembali lagi, dikatakan di sini tangan Tuhan membalut kita. Maka itu dia katakan tadi di dalam, saya ulangi Yeskiel 31. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Oleh karena ia tumbuh tinggi dan puncak menjadi julang sampai ke langit. Dan ia menjadi sombong karena ketinggiannya. Maka itu orang sombong itu karena mungkin seperti Nuh dibawa ke atas. Sudah tidak ada yang bisa berbicara lagi sama dia. Maka itu kembali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sudah tidak ada yang berbicara. Karena dia berpikir dia hebat. Siapa saya? Tidak mau dinasihati, tidak mau ditegur. Maka itu di dalam ayat ke-6 Galatia 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh lemah lembut. Cuma dia mau dengar apa tidak? Mau dengar nasihat apa tidak? Saya coba ambil contoh ayat ini dengan anak saya. Manusia tidak ada yang sempurna. Saudara Andre sering khotbah. Kadang saya bohong sama papa, ketahuan. Saya bohong sama papa, ketahuan. Tapi saya bilang kalau kau tahu itu, ketahuan bohong sama papa, ketahuan, cepat engkau bertobat. Jangan sampai tidak. Papa menasihati engkau, papa omong kepada engkau, karena papa sayang sama kamu. Kalau papa tidak sayang sama kamu, papa sudah damal pusing lagi, papa biarkan. Engkau, papa punya anak, papa mau supaya engkau itu keberkatan, engkau hidup. Ayo dengar papa punya omong, jangan sampai tidak. Kadang anak, dia pikir dia punya bapak.
Tapi saya pernah berbicara sama dia pada waktu saya mimpi. Tuhan bilang, kasih tahu kepada istrimu, kasih tahu kepada anakmu. Betul itu suamimu, betul itu bapakmu. Tetapi ingat, dia seorang pilihan Tuhan. Dia seorang gembala sidang, dia seorang hamba Tuhan. Suami si tetap suami. Papa tetap papa. Tetapi engkau hargai dia sebagai biji matanya Tuhan. Karena Tuhan sudah pilih. Saya ngomong, Nyo, Sian, Kesia, Papa pesan. Tadi malam Tuhan kasih mimpi sama Papa. Ya. Tapi kadang manusia omong itu masih susah. Kadang masih ngeyel dan lain-lain. Saya bilang, Papa ini seorang hamba Tuhan. Kamu kalau mau melihat Papa yang menasihati kamu melihat dulu Papa ini siapa. Papamu ini bawa sama kamu senantiasa di dalam jurang. Papa ini senantiasa mencelakakan kamu. Apa Papa ini hanya diam-diam saja minta kamu uang makan? Tapi ini Papamu. Ada apa-apa, Papa ini garda depan. Kamu pinggir, Papa di depan. Kamu tinggal omong apa yang kamu butuhkan, Papa ada di depan. Papa tidak pernah menyia-nyiakan kamu. Papa ada di depan, Papa ada di depan. Kamu ingat, saya bilang. Kalau Papa tidak ada, kamu udah ada hari ini. Sekali lagi, kalau Papa tidak ada, kamu tidak ada hari ini. Maka itu di dalam Mazmur 128 ayat 4. Keluarkan. Mazmur 128 ayat 4. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau laki-laki suaminya takut akan Tuhan, ayatnya yang ketiga apa? Keberkatan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Lanjut di dalam ayatnya yang kedua, keempat. Ya. Sesungguhnya demikian juga diberkati laki-laki. Ayat yang kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bahkan selanjutnya anak cucumu. Betul, saya belum mempunyai anak cucu. Kalau saya jadi bapak di sini, anak-anak saya mau menuruti semua. Tapi saya harus memberikan contoh yang baik. Saya yakin anak cucunya juga semua. Jangan anak cucu, generasi yang baru pertama sudah langsung keberkatan. Maka itu saya jaga hidup saya. Jadi saya ngomong kepada anak saya. Kamu lihat. Kemarin saya bersama istri dan anak saya Kesia, dia yang bawa mobil, saya duduk di belakang. Pada waktu dalam perjalanan kami mau pergi rapid test karena mau naik pesawat. Itu butuh uang juga. Pesawat satu kali berangkat 45 juta. Tapi Tuhan suruh sama saya berangkat. Berangkat. Waktu Tuhan suruh sama saya berangkat, saya jawab apa sama Tuhan? Iya Tuhan, saya berangkat. Ya tapi kan tidak bisa kalau saya berenang ke sana. Istri saya tidak bisa berenang. Kalau saya mungkin berenang, berhenti di pohon mana, tetapi saya tidak bisa, anak saya lagi. Saya berangkat. Tetapi saya minta. Ya sudah, Tuhan bilang berangkat. Waktu berangkat, urus rapid test. Waktu pergi urus rapid test dalam perjalanan, saya hanya duduk di mobil. Kesia yang bawa. Istri saya di belakang. Kesia supir di muka, tidak apa-apa biar supir. Jadi anak-anak kalau orang tua duduk di belakang, biarkan saja. Biar supir. Ini udah berangkat. Mereka mulai itu, berapa ini rapid test dan lain-lain. Saya tinggal tidak tahu bagaimana, ada telepon. Saya hanya berbicara, plop. Saya berbicara,
bla 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 bla. Itu uang datang seperti apa? Siapa yang Om kasih tunjuk uang itu datang? Siapa di sini yang pernah saya tunjukkan? Siapa? Angkat tangan. Ivon, ada tunjukkan. Ya. Saya bilang ini. Saya bilang Kesia. Kau lihat ini, saya bilang papamu. Bukan omong uang. Ya. Kalau papa ada di depan, papa ini benar dan Tuhan suruh. Tuhan siapkan kumpul puluhan kali lipat dia kirim itu uang. Kau lihat Kes? Iya Pak. Kau lihat Nyo? Bukan papa bilang papa hebat, tidak. Tetapi kalau papa omong kamu dengar. Ya, orang dunia bilang apa? Barusan saya ketemu dengan kakak ipar saya. Dan kakak ipar saya bilang, Ayi, woman coran. Kita jadi manusia ini. Kolai, dia bilang. Kolai, dia bilang. Tidak tahu kolai, tanya Bu Ratna. Ya Bu Ratna ya, goyang kepala. Bu Ratna. Ya, turun dia. Kolai itu orang yang sudah makan garam. Orang yang sudah pengalaman. Ini ngomong kolai, orang pengalaman. Apalagi seorang hamba Tuhan yang dikasih sama Tuhan marifat. Tahu semua ini ada apa. Ngomong kolai dia bilang. Saya pegang. Kau ingatnya? Apa Ijang bilang? Kujang bilang. Kolai. Kau dengar kan? Kau dengar. Saya bilang. Mari kita jadi bapak-bapak. Kita berusaha. Minta Tuhan hikmat. Supaya kita bisa membawai istri kita. Membawai anak-anak kita. Maka itu kadang orang. Dinasihati, diomongi. Susah. Tetapi kita belajar dari Nabi Nathan karena dia punya kuasa. Waktu dia keluarkan kata-kata itu begitu luar biasa kuasanya keluar. Apa yang dikatakan? Daud juga orang yang rendah hati. Saya ini. Dan mulai saat itu apa yang dikatakan Nabi Nathan? Dosamu diampuni. Tapi hukum jalan terus. Manusia itu dosa diampuni. Maka itu kalau kita berbuat salah ingat, dosa ampun sama Tuhan, mengaku dosa, dosa diampuni. Tetapi hukumnya jalan terus. Seperti Raja Daud, hukumnya jalan terus. 2 Samuel 12 ayatnya yang ke-13. Jalan terus. Dan ia berkata kepada Daud, kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Allah, Tuhan telah menjauhkan dosamu untuk engkau tidak akan mati. Dosanya diampuni, tetapi hukumnya jalan terus. Maka itu jangan kita jadi orang berbuat dosa. Kita lihat masalah ini dosa enggak? Memang firman Tuhan bilang, oh ini dosa. Tetapi kita lihat kenapa harus begini, kenapa harus begini. Maka itu saya sampaikan firman Tuhan 2-3 minggu yang lalu waktu saya pulang dari Ungaran tentang kasih. Kita sampaikan bagus semua. Tapi Tuhan bilang kita tidak punya kasih, faedahnya kosong. Artinya kasih apa? Mendamaikan. Mendamaikan. Seperti Tuhan Yesus datang ke dunia mendamaikan manusia dengan Allah. Putus 450 tahun, putus. Tapi Tuhan Yesus mau berkorban, datang mendamaikan. Mungkin masalah itu orang itu dengan ini segala semua punya masalah. Tapi mungkin pada waktu dia masih ada fine-fine saja ya sudah dibiarkan. Tetapi pada waktu dia udah jatuh, kita harus datang mendamaikan. Kita peluk dia. Kita kasih tahu ini salah. Ini salah. Ini salah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ini satu kebenaran firman Tuhan yang Tuhan titipkan di dalam hati saya.
Maka kita melihat di Galatia 6 ayatnya yang bagian B, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Kalau si orang nabi, maka itu Yesaya menyampaikan senantiasa tegas. Perlu lemah lembut, dia lemah lembut. Perlu dia keras. Karena apa? Untuk demi kebaikan. Tapi resiko dari Nabi Yesaya, Ibrani 11 ayat 37, mati, digergaji. Karena orang tidak bisa terima. Karena ada banyak manusia berbicara tidak bisa diterima, tidak mau diterima. Apalagi orang itu sudah ada sedikit di atas, sudah tidak mau. Dia ngomong siapa kamu, siapa kamu. Bapak Ibu kita yang mengerti firman Tuhan, kalau Tuhan sudah taruhkan hati dari seorang gembala, seorang hamba Tuhan, itu tidak akan menghantam kiri, hantam kanan. Tetapi ayat ini masuk. Ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa menerima. Kalau tidak bisa menerima, senantiasa Alek khotbah di sini, itu karena mata hatinya tertutup. Lagi digelapkan dengan dunia. Sekarang firman tidak bisa masuk, senantiasa Alek khotbah di sini. Mata hati tertutup. Mungkin kita dengar iblis terus goyang terus. Tetapi karena mata hati tertutup, firman sudah tidak masuk, daging ini keluar terus. Sakit. Saya ini kadang kalau saya lihat ada orang yang saya menasihati, saya omong tidak mau, dan sudah kena batu. Saya lihat, saya kasihan. Tapi kadang sampai mati pun juga dia tidak mau, karena iblis sudah mengikat pikiran hatinya. Sudah mengikat pikiran hatinya. Mata hati. Mari kita minta sama Tuhan hati yang baru. Saya ingat pada waktu itu ada keungaran. Saya ada membawa jemaat pergi. Dan ada jemaat itu waktu itu. Dia masuk, dia senang. Wah, senang, dia bilang. Kenapa? Aku dapat firman Tuhan. Tuhan akan memberikan saya hati yang baru. Roh yang baru. Minta kepada Tuhan. Tuhan, saya minta hati yang baru. Kasih mula-mula itu kembali. Pakailah hidup saya. Itu di depan itu ada begitu banyak yang membutuhkan Tuhan. Ada begitu banyak yang mau bunuh diri. Ada begitu banyak yang sedang hancur berantakan. Ada begitu banyak orang yang sensi. Pakai dia. Ini hidup saya Tuhan. Utuslah, pakai saya. Minta pikiran-pikiran yang baru Tuhan kasih. Berdoa tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang saya harus perbuat? Ini saya mau dipakai. Saya senantiasa berbicara kepada anak saya Alek. Alek, waktu kamu main drum itu Om nangis. Dia bilang. Dia sedang pang, bukan goyangnya yang gitu, tidak. Pang, itu urapan, nangis saya. Aduh Tuhan, anak saya pang, nangis saya lihat sama dia. Itu jadi berkat. Apakah karena dia pintar dan lain? Tidak. Tetapi karena dia ada di dalam satu jalan, dia pukulin tang. Waduh, saya nangis, saya punya beban terlepas semua. Kadang kalau sudah ada masalah-masalah semua, orang itu kalau dia masalah dengan saya tidak mungkin, saya sudah datang omong 2-3 kali, tidak bisa. Saya pasti urus Alek. Alek berangkat, tangan ini. Tangan itu jiwa. Pulang beres, sip, aman. Malaikat surga bersorak-sorak. Maka itu kamu yang rohani datang.
Karena saya tahu, kalau berurusan dengan saya kan kebanyakan jemaat yang berurusan bukan dengan jemaat saja. Berurusan yang paling itu iblis dia serang kepada pendetanya. Serang kepada gembalanya. Gembalanya jatuh. Ya buyar semua. Bapak Togas Sirait di belakang itu. Dia katakan, orang boleh berurusan dengan Bapak Gembala. Tapi kamu lihat dia berurusan dengan Bapak Gembala, nanti orang itu punya berkat itu pindah sama Bapak Gembala. Saya bilang jangan, betul loh Pak Togas Sirait? Betul toh Pak Togas Sirait? Yang keras Pak? Ya, sering dia ngomong. Karena dia udah lama. Kadang itu waktu kita berurusan, itu sakit. Tapi kok iso yo? Tuhan saya bilang jangan. Anak-anak saya jangan dipindahkan berkat sama saya Tuhan. Dari dunia sana pindah ke sini. Jangan anak-anak pun pindah sama saya. Kalau anak-anak saya pindah sama saya kan yang susah saya. Sebab saya harus bagaimana. Saya kemarin dulu 3 hari yang lalu, 4 hari yang lalu. Rasanya Tuhan itu dia pindahkan seperti pindah apa. Sungguh. Dia persis pindah apa. Aduh Tuhan. Dipindahkan. Rohaninya dia pindahkan. Banyak kita dekat sama Tuhan. Jasmani juga dia pindahkan. Maka itu saya senantiasa kalau ada salib. Saya periksa diri. Ini saya salah atau saya benar? Kalau ini saya lakukan saya salah. Saya harus saat itu juga saya ambil keputusan. Saya harus bertobat. Tapi kalau ini saya benar, saya lawan terus. Karena itu kebenaran. Sampai setetes darah pun saya maju terus. Bukan saya punya daging, tetapi roh itu yang berbicara. Maju terus, maju terus, maju terus. Tapi kalau saya salah, saat itu saya datang sama Tuhan, saya minta ampun. Makanya saya bilang sama Kesia, kau ingat papamu ini yang senantiasa memberikan nyawa kepada kamu. Papa omong sama kamu, kamu dengar Naya. Papa tidak pernah mau melesetkan kamu. Papa tidak mau membinasakan kamu. Kamu anaknya Papa. Andre kau ingat Papa omong. Papa omong dengar Pak. Dengar. Kadang orang kalau sudah umur, sudah dewasa, pintar, uang ada pegangan, susah untuk dibicarakan. Tapi ini firman Tuhan bilang, dia yang bertanggung jawab atas jiwa-jiwanya. Dia omong apa? Saya tidak pernah untuk celakakan anak-anak saya. Maka sekarang saya mau berangkat, saya lagi bingung apa saya harus kembali. Saya membawa istri saya membawa anak saya. Istri saya 19 tahun tidak pernah pulang lihat kampungnya. Anak Kesia umur 1 pergi sana, tidak tahu apa-apa. Dia lagi dari dulu kepingin mau foto. Ini hotel terindah dunia. Dia mau pergi sana dengan mejeng untuk foto. Memakai semua, baru muat di dalam Instagram. Foto, desain, Kesia Ignatius. Tapi 2 hari pulang. Wah, kokonya ngomong, kayak opo kes, kon 2 hari mulai kes. Ya, lebih baik sama koko di sini. Podo bambungnya orang 2, dia bilang. Ya apa kok aku di sini edit terus koko dibawa terus ya apa? Ya pergi berenang bareng kata yes. Wis koko urus dewe, aku tak melo papa mama. Tapi saya kepikiran anak-anak saya belum tentu ada bapak ibu
Yang pergi lu ingat gembalanya, tapi saya ingat terus gimana ini anak-anak saya. Saya terus berdoa sama Tuhan. Yang terakhir kita melihat, dikatakan pemimpin itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kadang kita berhadapan orang yang sedang berdosa, orang yang sedang dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jangan kita menganggap kita ini kuat, kita ini hebat, tidak. Pada waktu kita berbicara, ini iblis bilang kurang ajar kamu. Dia akan kena kembali sama kita. Kita ingat anak Skewa. Pada waktu di dalam Kisah Para Rasul anak Skewa, tolong dikeluarkan. Di Kisah Para Rasul tentang anak Skewa. Waktu dia usir itu setan yang ada, dia usir itu setan yang ada. Setan bilang, hei Skewa, saya tahu kau siapa, kau kan boloku. Kalau Rasul Paulus saya tahu. Tuhan Yesus saya tahu. Kau siapa? Podo-podo edan, podo-podo setan. Ya, kita melihat. Saya akan baca Kisah Para Rasul 19 ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam, kepala Yahudi yang bernama Skewa. Lanjut. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tetapi kamu ini siapa? Jadi kita juga harus jaga kalau orang yang rohaninya tidak bagus. Bukan karena badan kekar. Dia adalah orang pendidikan tinggi. Dia bisa masuk dengan setan. Oh, tidak bisa. Paulus saya tahu. Yesus saya tahu. Siapakah engkau ini? Jadi Tuhan katakan, kalau kamu mau ketemu orang itu, kamu harus berdoa, berpuasa, supaya jangan kembalikan roh itu. Coba dulu, kalau kita ketemu sama Esi, kudu ngamuk kayak. Kalau dia sudah datang dari jauh, nggak ngomong apa-apa, hanya ngomong begini, Bapak, Bapak. Mohon maaf Esi, saya pernah marah sama dia, takut di telinganya. Karena roh-roh yang ada di dalam dia itu masuk sama saya. Saya lagi tidak ada persiapan. Dia datang kepada saya. Bapak, kan salah, tidak ada salahnya. Bapak. Yang tambahnya itu Korea. Kapan sudah mau kawin? Langsung saya naik pitam. Wah ini setan. Saya kuti dia punya telinga. Orang timur bilang kuti. Dang! Ini. Kenapa Bapak kuti saya, dia bilang. Saya pikir, kenapa saya jahat? Itu roh itu masuk. Kadang lagi segitu dia datang lagi sama saya. Bapak. Saya pegang minyak kayu putih. Saya semprot minyak kayu putih. Bapak petis mata. Ya, Andre yang tidak pernah marah. Banting barang. Ngamuk. Kenapa? Roh Korea itu ada di situ keluar masuk kita. Tapi kalau sekarang ketemu sama dia, kalau pagi-pagi, selamat pagi Bapak, ya selamat pagi Esi. Bapak baik-baik kok, baik Esi. Senang. Sekarang coba lo omong Korea, nggak mau lagi, memalukan itu Bapak. Omong Korea itu memalukan. Kita melihat Tuhan Yesus begitu luar biasa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Dia diselamatkan. Setan yang mengikat sama dia sudah tidak ada lagi. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dulu saya mau ambil minyak, saya jamah sama dia, lari. Takut. Dia bilang begini, Bapak, saya sudah omong sama Mama Dope. Mama Dope sudah jangan omong lagi itu Korea. Sudah tidak ada, memalukan kita orang Sabu. Tidak ada, dia bilang. Saya sekarang mau mandiri hidup.
Mari kita jaga, ya, jangan sampai itu masuk kepada kita. Kalau kita masuk kepada kita ini. Saya tutup dengan satu kesaksian tentang kita yang lebih rohani bisa menasihati orang yang sedang sakit. Dan saya melihat Esi ini semenjak itu dia punya kasih luar biasa. Tahu Bapak kita, Bapak Fernandes, sudah dipanggil beberapa kali menasihati, dibilangin, tapi namanya manusia, sekali bilangin oke, 2-3 hari kembali lagi, bilangin oke. Tapi akhirnya keputusan seperti itu, saya mungkin sudah panggil dia berbicara kurang lebih 30 kali untuk berbicara menasihati. Tapi tetap namanya orang keras kepala, ya keras kepala. Ambillah satu keputusan. Mulai saat ini saya berhenti. Uang yang saya utang 6 juta sekarang juga saya pulang saya bayar lunas. Wah, sombongnya. Dan saya katakan kepada dia, sudah tidak usah omong itu. Kamu mau berhenti, ya sudah, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ya sudah. Tapi Tuhan itu baik. Dia pulang, dia langsung cari Esi. Sadar dia. Esi, kau tolong kasih tahu Bapak Gembala. Kalau bisa saya diterima kembali lagi, saya mau. Ya. Tapi Esi bilang, pasti engkau salah dengan Bapak Gembala. Ya, saya salah. Tapi kita melihat, pada waktu dia jalan, hampir beberapa hari datang terus sama Esi. Dan sampai hari ini, dan dia kasih tahu, saya ini sekarang susah. Kerja saya kebun, tukang kebun. Habis tukang kebun tidak cukup hidup. Saya sekarang tidak ada kerja. Antar jemput juga tidak bisa. Saya juga sekarang seolah-olah tertutup. Sekarang saya tukang cuci baju di rumah. Tapi Esi bilang, baik, nanti saya akan ngomong sama Bapak Gembala. Yang mana kita melihat pada waktu dia ada di sini, waktu Esi sedang error, masuk Esi, keluar kau. Keluar kau. Kejahatan dia tidak balas dengan kejahatan. Tapi dia sampai pada waktu itu dia jual makanan. Pada waktu dia jual makanan dia bawa sama Esi. Esi bilang sudah ini makanan engkau kirim ke gereja. Nanti saya bayar. Dia kirim ke gereja. Yang pernah saya ceritakan ada 2 bungkus salad yang tidak tahu Esi kirim. Kita tidak tahu dari mana. Dan sampai beberapa hari tidak makan. Itu karena kita takut racun. Tetapi Andre bilang daripada tidak makan, Andre ambil makan. Selamat Andre. Kesia selalu lihat begitu, Kesia juga makan. Selamat, untung. Tapi yang saya mau berbicara, inilah orang. Tidak mau ada di ladang Tuhan. Dengan keras kepala berpikir macam begitu. Akhirnya disuruh jadi tukang kebun. Sama Tuhan, habis sekarang pengangguran. Sekarang mau suruh kembali, ya bisa saya terima. Tetapi gimana, ini kerjaan ada 2 orang yang sudah ada. Sampai dia datang sekali lagi, dia datang kepada orang 2 itu. Dia berusaha untuk merayu, kamu pergi biar saya kembali di sini. Tetapi ya gimana, sudah ada orang bekerja, mau apa? Sehingga singkat cerita, Esi, saya mau datang doa pagi. Yang penting saya datang doa pagi. Setiap Jumat engkau kasih saya uang 50.000 katanya. Esi bilang boleh kau datang. Setiap bulan, setiap minggu tak kasih kau 50.000 kau datang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah. Dan biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar baik-baik, kita renungkan baik-baik ini. Ya. Tenang kita masuk di kamar, kita berdoa sama Tuhan.
Ini firman ini. Bagaimana? Apa yang Tuhan mau berbicara? Ada rema apa? Kita manusia semua yang ada di sini, tidak ada manusia yang sempurna. Pasti ada banyak dosa. Saya senantiasa mengatakan hamba Tuhan yang namanya terkenal di luar. Ya, itu mereka juga sempat jatuh. Ya, tapi saya berdoa, tolong kita semua jangan sampai jatuh karena Tuhan. Kalau kita jatuh sama Tuhan, sekarang mau bangkit itu susah. Sekali lagi, kalau jatuh sama Tuhan, ya, mau bangkit itu susah. Kemarin satu orang yang jatuh dari Tuhan, uangnya fresh money kurang lebih 40 miliar habis. Rumahnya juga habis. Dan dia mulai jual dia punya barang-barang. Kemarin masih ngomong, Pak Herman, tidak bantu saya Kak. Saya ini mau makan aja susah. Saya jual saya punya barang ini. Saya tidak minta sama Pak Herman, saya tahu saya salah. Tapi sudah saya jual barang ini. Saya jual barang ini. Saya jual barang ini. Ya. Habis itu rumah lagi. Tapi rumah sudah mau diambil bank. Ya. Tapi marilah Bapak Ibu. Dia bilang ini, saya salah. Saya salah sama Tuhan. Ya, tapi Tuhan itu bukan jahat. Dia tegur kita. Pasti semuanya itu ada di balik itu karena Tuhan sayang kita. Dia tidak mau supaya kita ini mundur daripada Tuhan. Dia tidak mau kita ini masuk neraka. Maka itu waktu saya suruh ibu ini pergi ke dokter, saya bilang tanyakan dokter, bisakah ada obat suntik kaki supaya kaki tidak bisa jalan. Oh ada, dia bilang. Ada, kasih tahu dokter gigi supaya mulutnya ini suntik giginya juga. Oh ada, dia bilang. Bapak Ibu, saya minta pemusik singer, biar kita yang sudah dengar firman Tuhan, ya, kita terus doakan saya. Supaya minggu depan saya berangkat, bisa jalan baik, saya bisa segera pulang, doakan saya. Ini pekerjaan-pekerjaan yang saya melayani, ini bukan gampang. Saya harus mempunyai satu